Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, yang saya hormati semua dosen Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah yaitu Bapak Abdul Rosyid, dan tak lupa yang saya banggakan yaitu semua mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, khususnya yaitu prodi ekonomi syariah. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah, dijauhkan dari segala musibah, terutama yaitu penyakit COVID-19 yang sedang merambah di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk lebih mengefisiensi waktu, saya Muhammad Yahya akan di sini akan menyampaikan dan akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mempresentasikan tentang fikih muamalah. Subtemanya adalah mudharabah. Dalam pembahasan mudharabah di sini saya akan membahas 3 poin dari mudharabah ini. Yang pertama yaitu apa definisi mudharabah, yang kedua landasan hukum syariahnya mudharabah, yang ketiga adalah jenis-jenis dari mudharabah. Baik, sekarang saya akan membahas tentang definisi mudharabah. Mudharabah itu secara bahasa yaitu ikut wazan mufa'alatan minab dorbih, yaitu mudharabah ikut wazan mufa'alatan dari fi'il madhi dorobah. Yang artinya apa mudharabah itu artinya? Yaitu secara bahasa, secara etimologi artinya wahwa as-sayru fil ardi, yaitu sesuatu orang atau yang berjalan di bumi, sesuatu yang berjalan di bumi. Nah, itu. Maknanya apa? Esensi artinya bahwasanya sesuatu yang berjalan dari bumi, substansinya bagaimana? Yaitu bahwasanya manusia secara umum dan khususnya pihak pemilik modal atau rabbul mal dan pihak pengelola terhadap modal al-mudharib itu di dunia ini ingin mengembangkan, tujuannya pasti sama, yaitu ingin mengembangkan dan ingin mendapatkan keuntungan di muka bumi ini. Itu maksudnya as-sayru fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Secara khusus rabbul mal yaitu pihak pemilik modal dan al-mudharib pihak pengelola modal bertujuan ingin berusaha di bumi ini untuk mengembangkan hartanya. Itu tujuannya. Mudharabah di sini, ini istilah mudharabah ini menurut ulama, mudharabah ini biasanya kalau menurut sebagian ulama Irak itu yang menurut penduduk Irak itu disebut dengan mudharabah. Akan tetapi kalau menurut kaum Hijaz itu bukan mudharabah namanya, yaitu menjadi akad kirot, menjadi kirot. Berarti bukan mudharabah. Kalau mudharabah ini asal usul bisa ditimbulkan mudharabah itu adalah dari penduduk Irak. Kalau penduduk Hijaz itu menyebutnya bukan mudharabah, akan tetapi yaitu kirot. Makanya dalam kitab-kitab klasik, terutama dalam kitab-kitab Fathul Qorib, tidak menemukan istilah yang namanya mudharabah, akan tapi ditemukan kirot. Yaitu apa kirot? Wal kiratu dalam Fathul Qoribnya wa huwa al-qat'u, yaitu memeka atau membagi hasil. Itu secara bahasa ya mudharabah. Adapun secara istilah ataupun secara definisinya mudharabah di sini menurut Imam Syafi'i, yaitu mudharabah ini adalah akad yang berhubungan dengan mewakilkannya pemilik modal kepada orang lain dengan cara menyerahkan modalnya untuk dikelola dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Yaitu mudharabah di sini menurut secara istilah menurut ulama Syafi'i yaitu akad bagi hasil. Akad bagi hasil yang mana dari pemilik modal rabbul mal memberikan modalnya kepada al-mudharib untuk mengelola modal tersebut, dan keuntungannya yaitu dibagi serata. Emang bukan dibagi rata, dibagi sesuai kesepakatan yang dari awal. Jadi mudharabah itu akad bagi hasil yang mana rabbul mal itu memberikan modalnya kepada al-mudharib untuk mengelola modal tersebut, yang mana keuntungannya hasilnya itu dibagi sesuai kesepakatan dari awal. Misalnya kesepakatan dari awal itu sepertiga, maka nanti untungnya dibagi sepertiganya untuk
al-mudharib dan sepertiga dan sisanya untuk Rabbul Mal, tergantung dari kesepakatan dari awal. Jadi mudharabah itu adalah akad bagi hasil, sama dengan syirkah. Tetapi kalau akad syirkah itu sama-sama menanam modal. Artinya si A menanam modal juga, si B juga menanam modal. Kalau mudharabah di sini yang menanam modal itu hanya al-Rabbul Mal. Sedangkan al-mudharib itu tidak menanam modal, cuma mengelola terhadap modal tersebut. Adapun dalam misalnya ada kerugian dalam akad mudharabah di sini, yaitu sama-sama menanggung. Nanggungnya seperti apa? Kalau secara finansial, secara kasat mata, secara materi, yang rugi itu adalah Rabbul Mal. Tapi secara kenyataan, secara sama-sama yaitu sama-sama rugi, yaitu yang Rabbul Mal rugi terhadap modalnya, yang al-mudharib rugi karena kerja kerasnya. Itu mudharabah. Jadi mudharabah kesimpulannya akan bagi hasil. Rabbul Mal memberikan modal terhadap al-mudharib untuk mengelola terhadap modalnya, dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Apabila mengalami kerugian, maka sama-sama ditanggung. Rabbul Mal menanggung rugi terhadap modalnya, al-mudharib menanggung rugi terhadap kerja kerasnya.